Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 652. Tiara tampak penasaran sekali ketika menanyakan hal itu. Oliva langsung menoleh ke belakang dan memeriksa keadaan sesaat kemudian berkata, untungnya kakakku nggak ikut. Tapi sekarang juga sudah nggak ada apa-apa lagi. Kakakku dan Roni sudah cerai. Dulu aku menikah cepat karena Roni selalu ribut dengan kakakku. Aku tahu aku yang menjadi penyebabnya, makanya aku putuskan untuk menikah, ujar Olivia dengan jujur. Tiara mengangguk dan berkata, ternyata seperti itu. Kamu pernah menolong nenek dari suami kamu jadi neneknya suka sekali denganmu. Karena mau balas budi, makanya dia menjodohkan kalian berdua. Dia jarang sekali bertemu dengan Sarah. Akan tetapi, dari cerita Aksa yang mengatakan bahwa Sarah sangat sederhana dan terlihat mudah dekat dengan orang-orang. Perempuan itu sangat suka menutupi identitasnya dari orang asing. Hanya ada satu hal yang tidak dimengerti oleh Tiara. Orang hebat seperti Sarah masih harus ditolong oleh Olivia. Kenapa Tiara merasa ada yang aneh? Apakah Olivia yakin kalau dia sengaja dijebak untuk menjadi istrinya Stefan? Suami kamu kerja di Aditama Group. Iya, suami kamu juga Aditama. Olivia memiringkan kepalanya menatap Tiara dan tertawa. Kakak berpikiran kalau suami aku itu tuan muda Aditama. Suami aku hanya karyawan biasa saja. Ada beberapa kelebihan yang membuat dia menjabat posisi lumayan tinggi di kantor. Faktanya, atasan di Aditama Group sangat banyak. Dia saja sangat sulit bertemu dengan tuan muda Aditama. Pekerjaannya bisa lancar karena dia ada keahlian sendiri. Tiara bertanya lagi, siapa nama suami kamu? Stefan. Stefan Aditama. Iya, memangnya nama tuan muda Aditama juga itu. Aku rasa pasti berbeda, mereka hanya memiliki nama belakang yang sama saja. Tiara tertawa dan berkata, benar juga. Aku hanya sembarangan tanya saja. Namun dalam hati perempuan itu sudah berdegup begitu cepat. Ternyata suami Olivia adalah Stefan. Di dunia ini memang ada banyak orang yang memiliki nama yang sama. Akan tetapi yang memiliki nama Stefan Aditama dan bekerja di Aditama Group sudah pasti hanya tuan muda Aditama saja. Tiara tidak mempercayai bahwa apa yang dicurigai oleh suaminya ternyata terbukti. Jika lelaki itu adalah orang yang sama, maka sudah bisa menjelaskan bahwa tujuan utama dari Stefan mendadak mengajak Aksa makan bersama kala itu. Stefan sudah lebih awal tahu kalau Olivia adalah keponakan dari Yuna. Sehingga lelaki itu sengaja menarik hati dari Aksa yang merupakan kakak sepupunya Olivia. Sebenarnya nggak hanya kamu sendiri saja yang mencurigai suamiku ada hubungannya dengan keluarga Aditama. Nggak akan ada kebetulan yang seperti itu. Seorang tuan muda Aditama nggak mungkin mau menikah mendadak dan pasangannya nggak mungkin adalah aku. Junia bilang, biasanya tokoh utama di novel akan menikah dengan lelaki kaya. Dia bilang kemungkinan aku juga akan mengalami hal yang sama. Tapi itu semua hanya novel dan sifatnya fiktif, siapa yang akan anggap sungguhan? Tiara tertawa lagi dan berkata, benar, itu hanya novel dan nggak bisa dianggap serius. Tapi biasanya novel berasal dari kehidupan sehari-hari, terkadang di kehidupan jauh lebih parah. Bab 653. Setelah Tiara membawa Olivia mengelilingi rumahnya, dia mencari alasan dan ingin masuk ke rumah untuk istirahat. Kakak kembali saja duluan, aku duduk di sini untuk menikmati pemandangan sebentar. Olivia belum ingin masuk ke dalam rumah karena dia lebih suka melihat pemandangan di balkon dibandingkan kemewahan di dalam sana. Dia bahkan melihat sebuah kebun sayur kecil yang sepertinya milik tantenya. Memang benar Yuna merupakan istri dari orang kaya, tetapi dia dulu besar di panti asuhan. Yuna pernah melewati kehidupan sulit di masa kecilnya. Setelah sekarang pensiun dan tidak mengurus pekerjaan kantor, Yuna akan mengisi waktunya dengan berkebun. Kamu dingin nggak? Kalau dingin aku akan minta orang bawain kamu baju luaran.
Olivia dan Odelina datang tanpa membawa pakaian apapun. Mereka pikir hanya datang untuk makan dan ngobrol saja. Setelah itu keduanya akan kembali lagi ke rumah. Ternyata Yuna justru meminta mereka untuk menginap selama beberapa hari. Nanti dia harus kembali untuk ambil baju ganti. Terima kasih, Kak. Aku nggak kedinginan. Tiara tersenyum dan berkata, kalau gitu aku tinggal dulu untuk tidur siang. Sudah terbiasa, jadi kalau nggak tidur bakalan lemas. Setelah Tiara kembali ke rumahnya, dia mengeluarkan ponsel dan mencari nama Stefan di WhatsApp. Dia baru menyadari foto lelaki itu sudah diganti menjadi foto cincin mereka berdua. Rasa kesal Olivia perlahan-lahan menghilang melihat foto tersebut. Olivia menekan tombol panggilan video yang langsung diterima oleh Stefan. Olivia, panggil Stefan dengan suara berat dan serak. Mendengar suara lelaki itu membuat hatinya merasa bergetar. Mereka berdua berantem kecil lagi karena Olivia mabuk di saat lelaki itu sedang dinas. Karena takut terjadi sesuatu pada perempuan itu, Stefan buru-buru kembali dan setelah itu harus berangkat lagi dinas. Kamu kurang tidur, bukan? Sepertinya aku pilek. Pakai baju yang tebal, ingat makan. Aku nggak apa-apa, hanya pergi minum sedikit saja untuk melepas penat, kata Olivia. Stefan menatapnya dalam dan berkata, Olivia, maaf. Aku yang salah. Aku yang terlalu sensitif dan hanya mementingkan diriku sendiri. Aku nggak memikirkan perasaan kamu. Kamu itu dari dulu sangat mandiri, dan aku juga tahu tentang itu dari dulu. Tapi aku malah memikirkan kamu harus bergantung padaku untuk memuaskan egoku sebagai seorang laki-laki. Semua salahku. Aku iri hati dan pelit. Kalau aku melakukan kesalahan yang sama lagi, kamu harus memarahi aku, tapi kamu nggak boleh pergi ke tempat itu lagi untuk minum-minum, oke? Kalau mabuk kamu bakalan menangis dan muntah. Kalau kamu menderita, aku juga akan menderita dan sedih. Setelah mabuk dan sudah sadar, kamu akan merasakan pusing. Aku juga pernah merasakan hal seperti itu dan benar-benar nggak nyaman. Aku nggak mau kamu merasakan hal yang sama. Olivia menatap lelaki yang ada di layar ponselnya itu dalam dia. Mendengar permintaan maaf Stefan dan juga penyesalannya membuat Olivia memikirkan kembali ucapan mereka berdua malam itu. Dengan suara pelan dia berkata, Stefan, aku sendiri merasa aku sanggup membereskan hal itu dan nggak perlu kasih tahu kamu semuanya. Tapi kalau ganti cara pandangku, sebenarnya respons kamu menunjukkan kamu juga peduli dengan aku. Selanjutnya kita berdua saling memahami dan toleransi serta lebih sabar. Kita kasih masing-masing dari diri kita pengertian lebih. Kita berdua menikah tanpa dasar perasaan saling suka, sehingga aku nggak menjamin kalau hal serupa nggak akan terjadi lagi. Tapi aku jamin kalau ada kejadian serupa, kita harus tenangkan diri kita sendiri lalu saling bicara. Keributan kecil kali ini membuat mereka berdua merasa terluka. Yang namanya suami istri akan hidup seumur hidup mereka. Masih panjang waktu yang harus dilalui, sudah pasti akan ada keributan, kesalahpahaman serta perbedaan pendapat yang akan terjadi kelak. Bab 654. Komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Iya, akhirnya Stefan sudah sedikit tenang. Kamu lagi pilek, harus banyak minum air hangat. Setelah pulang kerja periksa ke dokter, atau kalau nggak pergi sekarang saja. Jangan tunggu sampai parah. Demam nggak? Nggak demam, suhunya normal. Kamu nggak perlu khawatir karena aku baik-baik saja. Nanti aku beli obat pilek dan setelah minum pasti langsung sembuh. Bagaimana di rumah tantemu? Om sama sepupu kamu baik. Stefan, kenapa muka kamu dan bibir kamu merah? Kamu yakin kamu nggak demam? Olivia menatapnya dengan dalam. Om sama kakak sepupuku baik. Kalau Amelia nggak perlu ditanya. Stefan, ternyata hubungan darah itu sangat ajaib. Aku dan Amelia belum pernah bertemu sebelumnya, bahkan nggak tahu kalau dia itu sepupuku. Pertama kali ketemu kita langsung cocok. Stefan tertawa dan berkata,
sampaikan salamku ke mereka. Untuk sementara aku nggak bisa ke sana. Waktu libur tahun baru nanti, kalau aku ada waktu, aku akan menemanimu untuk bertemu dengan mereka. Stefan ingin jujur akan identitasnya pada Olivia sebelum mereka ke kediaman Yuna. Apapun reaksi Olivia nanti, Stefan akan menerimanya. Ini semua karena ulahnya sendiri. Tanteku mengerti, katanya besok akan ada acara buat memperkenalkan aku dan kakakku. Stefan, andai saja kamu ada di sampingku. Aku nggak suka acara seperti itu, jadi aku akan lebih tenang kalau ada kamu di sisiku. Kamu memberikanku rasa aman yang luar biasa besar. Nggak peduli kesulitan apa yang aku temui, kamu pasti akan membantuku dan membelaku. Stefan, kamu seperti sosok pahlawan buat aku. Stefan tertawa dan berkata, aku beruntung karena berhasil membantu semua masalahmu setiap kalinya. Lain kali kalau ada masalah yang sulit, kasih tahu aku. Kamu juga nggak perlu khawatir ketika acara nanti. Tante kamu lumayan berkuasa di Mambera, dia susah payah menemukanmu sehingga mau merayakannya dan memperkenalkan kalian pada semua orang. Semua orang akan bersikap baik padamu demi menghargai tantemu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Aku hanya ingin kamu ada di sampingku. Olivia, maaf. Selain kata itu, Stefan tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi, ada Amelia dan Junia yang menemaniku juga cukup membuat aku sedikit lebih tenang. Setidaknya ada orang yang aku kenal di acara nanti. Stefan, aku lihat wajah kamu semakin pucat, kamu cepat periksa ke dokter. Aku matikan teleponnya, nanti malam baru kita ngobrol lagi kalau ada waktu, kalau malam nanti keadaanmu belum pulih, kamu kirim alamat kamu ke aku. Aku menyusulmu dan menyeretmu ke rumah sakit. Olivia merasa Stefan adalah sosok lelaki yang akan menahan rasa sakitnya. Banyak orang yang merasa pilek sebuah penyakit sepele dan minum obat akan langsung sembuh. Oleh karena itu mereka akan mencoba menahannya. Akan tetapi, pilek juga akan memperparah keadaan. Meski nada bicara Olivia terdengar ketus, di telinga Stefan justru terdengar begitu manis dan romantis. Terlihat bahwa perempuan itu sangat peduli dan perhatian padanya. Saat ini Stefan merasa kepalanya berat dan kakinya sangat ringan, semua rasa sakitnya hilang karena perhatian dari Olivia. Stefan tertawa dan berkata, malam ini aku nggak ada waktu, besok kamu yang sibuk. 2 hari lagi kita baru saling menelepon. Kalau 2 hari lagi aku masih belum membaik, kamu baru datang dan bawa aku ke rumah sakit. Bab 655. Oke. Aku juga sudah libur karena murid-murid lagi liburan sekolah. Kalau kamu bandel, aku yang bakalan urus kamu di sana. Biar kamu malu di depan rekan kerjamu dan dianggap suami takut istri. Senyuman di bibir lelaki itu semakin lebar. Aku jadi semakin sengaja nggak mau periksa ke dokter dan tunggu kamu nyusul aku ke sini. Stefan, memangnya kamu berani? Stefan sengaja bercicit dan berkata, aku takut, nggak berani. Sudah, kamu buruan ke rumah sakit. Sudah besar tapi masih nggak bisa jaga diri sendiri. Setelah itu Olivia memutuskan sambungan telepon dan tidak mengganggu waktu istirahat Stefan lagi. Olivia, Kak, balas Olivia ketika melihat kakaknya mendekat. Russell sudah tidur, tanya Olivia. Iya, mumpung dia tidur jadi aku bisa keluar jalan-jalan. Anggap saja olahraga. Sekarang aku bakalan lari sebanyak 3 kali dalam sehari. Jaga makan dan kurangi semua manis-manis. Aku benar-benar berusaha keras untuk diet. Pernikahan 3 tahun ini memberitahu aku kalau sebagai perempuan, kita harus mencintai tubuh kita sendiri dan belajar mandiri. Jangan terlalu bergantung pada lelaki dan percaya dengan kata-kata manis mereka. Cepat lambat mereka semua akan menjadi seperti aku. Lelaki akan berubah jahat jika memiliki uang. Setelah Roni naik jabatan, dia berubah. Olivia mendukung kakaknya untuk diet. Oleh karena itu dia berkata, kakak setiap hari lari 3 kali. Pagi dan malam saja sudah cukup.
Ketika makan dia juga menyadari bahwa Odelina mengurangi makan daging. Ketika ngobrol santai, kakaknya juga tidak menyentuh segala bentuk makanan ringan. Dulu kakaknya itu paling suka cemilan yang manis. Kalau satu hari lari 3 kali, hasilnya lebih cepat dan signifikan. Demi badan yang langsing dan proporsional, Odelina mencoba kejam dengan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk kembali ke berat badan sebelum menikah dulu sebelum restoran sarapan miliknya dibuka. Odelina masih sangat muda dan menginjak usia 31 tahun setelah tahun baru nanti. Dia tidak boleh menyerah pada dirinya sendiri karena cerai. Odelina harus memulai hidupnya yang baru. Olivia, mau menemani kakak keliling? Ajak Odelina. Olivia tertawa dan bangkit untuk menemani sang kakak mengelilingi kediaman keluarga Sanjaya. Terkadang mereka akan berlari kecil. Salah satu kamar utama yang ada di lantai 2, ada sepasang suami istri yang berdiri di depan jendela memandangi kedua kakak beradik itu. Tiara bertanya pada lelaki di sampingnya, "Aksa, menurut kamu apa reaksi Olivia kalau tahu dia tanpa sadar sudah menjadi nyonya muda Aditama?" Aksa diam dan tidak menjawab. Dia tidak tahu apa reaksi Olivia akan bagaimana. Yang Aksa tahu, jika Amelia tahu maka dia akan menggila dan marah serta bermusuhan dengan Olivia. Lelaki itu berbalik dan meninggalkan jendela untuk duduk di kasur. Setelah berpikir sesaat, dia menghubungi Stefan. Stefan terdiam ketika melihat nama Aksa di layar ponselnya. Setelah diam sesaat, dia menerima panggilan tersebut. "Pak Aksa." "Stefan, sekarang lagi ada waktu. Aku mau ajak kamu minum kopi." Lokasinya di kafe lantai 1 Mambera Hotel. Stefan diam sesaat dan berkata, "Jarang-jarang Pak Aksa ajak aku minum kopi, seharusnya aku bisa datang. Tapi sayangnya sekarang aku sedang nggak ada di Mambera. Tunggu aku pulang baru kita minum kopi bersama." "Kamu di mana?" "Dinas." Bab 656. Aksa memaki Stefan di dalam hati. Ketika dia mengetahui nama suami Olivia, Aksa masih belum yakin bahwa suami Olivia apakah Stefan atau bukan. Akan tetapi sekarang ketika mendengar Stefan dinas, Aksa yakin kalau Stefan adalah suami Olivia. "Kapan kembali? Kenapa Pak Aksa begitu nggak sabar mengajakku ketemu?" "Stefan, jangan pura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Olivia mengenakan cincin nikah yang sepasang dengan milikmu. Foto tangan istrimu itu adalah milik Olivia, benar?" Stefan diam dan tidak bersuara. Dia tidak menepis ucapan Aksa, tetapi dia juga tidak mengakuinya sebagai sebuah kebenaran. "Kalian berdua kapan menikah?" Sebelum Olivia masuk berita, "Kamu sudah jadi suami orang lain tapi masih nggak bersuara. Kamu membuat Amelia gila. Dia sampai menyatakan perasaannya di depan kantormu. Kamu membuatnya malu. Kamu membuat Amelia menjadi perhatian seluruh orang di kota ini. Kamu tetap diam dan membiarkan dia ditertawakan semua orang. Mereka menertawakan Amelia yang nggak bisa meluluhkan kamu dan menertawakan nasib dia yang menyedihkan. Kenapa kamu harus menutupi identitasmu sebagai tuan muda Aditama dari Olivia?" Aksa tampak semakin emosi, setiap memikirkan adiknya yang mencari Stefan setiap hari, dan justru berakhir lelaki itu menikah dengan Olivia membuat Aksa marah besar. Lelaki itu membuat adiknya tanpa sadar menjadi perusak hubungan orang lain. Kalau Stefan tidak mempublikasikan hubungannya dan tidak mengenakan cincin nikahnya, kemungkinan Amelia masih mengejar lelaki itu. "Kamu berencana menutupinya dari Olivia sampai kapan?" "Kamu nggak tahu Olivia dan Amelia sudah jadi teman baik. Bahkan sekarang sudah jadi saudara sepupu. Kalau sampai Amelia tahu suaminya Olivia adalah lelaki yang begitu dia cintai, apa yang akan Amelia pikirkan? Lalu apa yang dipikirkan oleh Olivia juga? Bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi lagi?" "Aksa." Tiara bergegas mendekat ketika melihat suaminya menelepon Stefan untuk memarahi lelaki itu. Dia berkata, "Kecilkan suara kamu, jangan sampai Mama dan Amelia mendengarnya."
Aksa menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tiara, tolong ambilkan aku air. Aku marah sampai haus." Iya. Tiara keluar untuk mengambilkan air untuk sang suami. Sebelum itu dia juga mengingatkan Aksa untuk mengecilkan suaranya dan jangan terlalu emosi. Sedangkan Stefan hanya menunggu Aksa selesai berbicara dan dengan tenang berkata, "Itu urusan pribadi aku dan Olivia, nggak perlu kasih kamu penjelasan apapun." Stefan. Aksa mencoba menahan emosinya dan berkata, "Sombong. Kalau kamu sombong dan angkuh lagi, aku yang akan membongkar identitas aslimu di hadapan Olivia." "Aksa, ini urusanku dan Olivia. Aku ada pemikiranku sendiri kenapa menutupi identitasku. Aku tahu sendiri kapan aku harus jujur, aku nggak perlu memberi tahu kamu. Aku nggak pernah suka dan cinta dengan adik kamu." Sebelum dia menyatakan perasaannya, kami bahkan nggak pernah berbicara. Nggak pernah ada cerita aku membohongi dia. Kalau dia tertarik denganku, maka itu menjadi urusan dia karena aku juga nggak bisa mengendalikannya dan menghentikan dia. Dengan suara berat Stefan lanjut berkata, "Maxi Olivia tahu identitas aku, hubungan dia dan aku berawal dari perjodohan nenekku. Waktu itu dia belum menikah dan nggak punya kekasih. Begitu juga dengan aku. Kami nggak melanggar hukum apapun dan juga berbuat kesalahan. Dia nggak ada kesalahan apapun pada Amelia." Sebenarnya Stefan pribadi juga pernah merasakan kekhawatiran yang sama pada ucapan Aksa tadi. Dia khawatir Amelia akan berbuat yang tidak-tidak pada Olivia. "Kamu." Aksa masih ingin memarahi Stefan, tetapi dia mendadak tidak tahu harus berkata apa. "Pak Aksa, sekarang aku sedang nggak bisa berbincang terlalu lama. Tunggu setelah tahun baru nanti, aku akan mengajakmu makan bersama untuk membicarakan hal ini." "Masih harus setelah tahun baru. Tapi benar juga, sekarang kamu masih belum berani unjuk diri karena ragu. Kamu pasti nggak menyangka kalau Olivia bakalan menjadi adik sepupu aku, bukan?" "Stefan, panggil aku kakak, biarkan aku mendengarnya," kata Aksa mengalihkan pembicaraan. Bab 657. Stefan langsung memutuskan sambungan telepon. Akan tetapi hal itu tidak membuat Aksa marah melainkan tertawa dingin sambil bergumam, "Stefan, beraninya kamu nggak mau memanggilku, kakak, aku nggak percaya kalau aku nggak bisa memberikanmu pelajaran." Tiara kembali dengan membawa satu gelas air. Dia sempat mendengar kalimat terakhir Aksa dan berkata, "Sudah jadi keluarga sendiri saja masih mau kasih pelajaran." Apapun alasan Stefan menutupi identitasnya, dia itu tetap suaminya Olivia. "Aku sudah bersaing sama dia sekian tahun dan sulit sekali menentukan siapa yang kalah dan menang. Mumpung ada kesempatan bisa menginjak-injak dia, nggak mungkin aku menyia-nyiakan kesempatan ini." Aksa menerima gelas yang berisi air itu dan meneguknya kemudian berkata, "Sekarang aku sedang kesal dengan Stefan. Setelah dia kembali dari dinas nanti, aku akan meminta dia membayarnya. Waktu dia ajak aku makan, aku mau kasih tahu Olivia. Kita lihat saja dia mau memanggilku, kakak, atau enggak di hadapannya Olivia. Sayang, aku nggak sabar dengar dia panggil aku, Kak Aksa. Aku rasa kamu emosi sampai gila." Tiara terkekeh dan berkata, "Kalian itu seumuran. Lagian kalau Stefan nggak mau panggil kamu, kakak, memangnya kamu bisa paksa dia? Kalau dia nggak mau, aku bakalan ajarin dia di hadapan Olivia dan bilang dia nggak sopan." Tiara hanya diam. Dia bisa melihat sebentuk persaingan tak kasat mata di antara suaminya dengan Stefan. Awalnya Stefan sedikit khawatir karena Aksa mengetahui kebohongannya. Namun setelah memutuskan sambungan telepon lelaki itu, dia berpikir sebentar dan akhirnya merasa tenang. Kemarahan Aksa karena dia iba dengan adik kandungnya, bukan iba dan kasihan pada Olivia. Sebelum Amelia melupakan semua perasaannya pada Stefan, lelaki itu tidak perlu khawatir Aksa akan membocorkan identitas aslinya pada Olivia.
Selain itu Aksa pasti akan memikirkan cara untuk membantunya menutupi dari Olivia dan Amelia. Selanjutnya, Stefan bisa dengan terang-terangan memamerkan kemesraannya di hadapan Aksa. Setelah dia kembali dari dinas, Stefan bisa bermesraan di hadapan Aksa saat mereka makan bersama. Stefan harus tampil dengan baik agar lelaki itu tidak menyerangnya di hadapan Aksa. Dia tidak berencana memanggil Aksa dengan sebutan, "Kakak," memangnya Aksa mau berbuat apa? Dia memijat keningnya pelan untuk meredakan rasa pusing yang menyerangnya. Hingga pada akhirnya Stefan merasa tidak kuat dan menghubungi anak buahnya untuk membeli obat di apotik. Di lantai 2 ruang baca kediaman keluarga Ardaba yang merupakan tempat kerja Bram biasanya. Reiki mendekat dan melihat pemberitahuan yang dikirimkan Bram di grup, yang isinya tengah mengatur berita privasi Stefan. Bram memberitahu semua orang kalau berita terkait Stefan yang berisi apa saja yang boleh diberitakan, dan berita apa yang tidak boleh dan harus ditutup rapat. Salah satu orang berjasa dalam menutupi rahasia Stefan hingga tidak diketahui oleh media adalah Bram. "Kak, apa? Bilang saja. Kakak begitu hebat, kayaknya orang di luar bakalan penasaran sama kakak." Bram mendongak dan menatap Reiki sambil berkata, "Stefan bukannya ada jodohin kamu ke seorang perempuan. Kenapa akhir pekan begini kamu nggak berkencan? Malah diam di sini buat perhatiin aku bekerja. Aku minta bantuan kamu, tapi kamu bilang lebih suka kerja di Aditama Group. Malam nanti aku janji dengan calon adik ipar buat makan bersama," ujar Reiki. Bram memutar bola matanya dan berkata, "Kamu itu cari istri, seharusnya ajak Junia makan. Bukan ajak adiknya makan. Kalau sikapmu seperti ini terus, kapan kamu bisa menikah? Aku lagi buka jalan dari adik ipar. Dasar. Seharusnya kamu mendekatkan diri dengan orang tua dia. Yang paling penting itu adalah kamu bisa meluluhkan calon papa mertua kamu. Semua orang bilang mudah mendapatkan restu dari mama mertua, tapi sulit mendapatkan perhatian papa mertua." Reiki tersenyum tipis dan berkata, "Aku bakalan coba semua jalan. Nanti semua keluarga Junia akan berpihak padaku. Dengan begitu Junia juga otomatis aku dapatkan." Tok, tok, bab 658. Pintu ruang baca diketuk dan dengan cepat Reiki meluruskan duduknya. "Masuk." Pintu ruang baca dibuka dan seorang anak buah masuk dengan membawakan satu lembar undangan. Reiki pikir ada yang mengundang Bram untuk menghadiri acara, tetapi ternyata anak buah itu justru berhenti di hadapannya dan memberikan undangan tersebut pada dirinya. "Dan Reiki, ini adalah undangan dari keluarga Sanjaya. Besok mereka ada acara dan Pak Aksa mengundang Dan Reiki untuk ikut hadir." "Saya." Reiki menerima undangan tersebut dengan sorot heran dan berkata, "Acara keluarga Sanjaya dan Aksa meminta orang untuk mengantarnya ke sini. Acaranya besok malam, kenapa buru-buru sekali? Orang lain yang mengadakan acara pasti akan memberitahunya lebih awal. Setidaknya mereka akan memberitahu para tamu 10 hari sebelumnya agar mereka ada persiapan." Apakah acara ini dibuat dadakan oleh keluarga Sanjaya? Teringat bahwa Yuna yang baru saja menemukan 2 orang keponakannya membuat Reiki mengerti dengan tujuan acara ini. Yuna berencana mempublikasikan keponakannya pada orang luar dan kaum atas di Mambera. Pak Aksa juga meminta orang suruhannya menyampaikan satu pesan pada Den Reiki. "Pesan apa?" Non Junia juga diundang. Kedua bola mata berbinar dan dengan tawa lebar Reiki bertanya, "Orang dari keluarga Sanjaya sudah pergi. Masih di luar, mereka sedang menunggu jawaban dari Den Reiki." Tanpa melihat surat undangan itu, dia berkata, "Bilang sama orangnya Aksa kalau saya akan tiba tepat waktu." "Baik." Anak buah tersebut pamit, undur diri dengan santun. Reiki meletakkan undangan di atas meja dan berkata, "Sepertinya setiap aku bertemu dengan Aksa, aku nggak boleh bersikap sinis dengannya. Junia dan Aksa nggak ada hubungannya sama sekali. Seharusnya ucapanmu tadi diucapkan oleh Stefan." Setelah Bram selesai membereskan pekerjaannya,
dia meletakkan ponsel dan menyandarkan punggungnya. Dia tertawa kecil dan berkata, "Kamu mengerti kenapa aku sampai sekarang nggak mau menikah? Karena kakak belum ketemu sama jodoh kakak saja. Lihat Stefan yang dulu seperti apa. Sekarang dia juga akhirnya luluh dan menyerah pada Olivia. Kalau istrinya mengabaikan dia bakalan marah besar. Satu hal saja nggak disampaikan tepat waktu, dia bakalan ribut sama Olivia berhari-hari." Hubungan Junia dan Amelia lumayan dekat, wajar kalau mereka mengundang Junia. Dia kasih aku undangan juga, berarti mereka memikirkan Junia. Mereka sudah kasih aku kesempatan, nggak mungkin aku masih sinis sama dia, bukan? Aditama Group dan Sanjaya Group selalu bersaing. Selama ini Reiki selalu membantu Stefan dan kerap sekali menyebabkan Sanjaya Group rugi besar. Reiki sering menjebak Aksa dan merebut proyek dari Sanjaya Group. Di perusahaan Sanjaya Group, semua orang yang mendengar nama Stefan dan Reiki akan mendengus sinis. "Aku mau pergi dulu," kata Bram sambil bangkit berdiri. "Kak, mau kemana lagi? Pokoknya kamu nggak bakalan mau ikut aku." Bram jarang sekali berada di rumah. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh lelaki itu di luar sana. Reiki ikut bangkit dan tidak lupa mengambil surat undangan yang diberikan Aksa. Dia mengikuti langkah Bram keluar dari sana sambil berkata, "Aku beli sesuatu dulu biar nanti malam bisa titip Alex kasih ke kakaknya." Reiki pribadi merasa dia bisa dekat dengan calon adik ipar serta menyerang sang sasaran dengan tepat jika mendekatkan diri melalui Alex. Dia harus sering membiarkan Alex bawa sesuatu pulang untuk sang kakak. Dengan begitu kesannya di hadapan keluarga Junia akan semakin bertambah positif, cerita bersambung.